Salam adik-adik semua, kelas remaja dan remaja, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Ya, kita kembali lagi bertemu pada hari Minggu ini. Dan tidak terasa juga, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Ya, benar sekali. Tidak terasa, waktu cepat berlalu, sehingga kita sudah masuk di pertengahan tahun 2021. Ya, dengan keadaan kita yang seperti ini, Kakak harap kita semua tetap semangat, tetap optimis bahwa hari-hari yang telah kita lewatin dapat kita lalui. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nah, kalau kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bernyanyi mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Salam adik-adik kami, selamat hari Minggu untuk adik-adik kami di rumah. Pada ibadah Minggu, hari ini tanggal 6 Juni 2021, saya akan membawakan pelayan firman di sini. Untuk adik-adik kami yang saat ini berada di rumah, tolong dibuka Alkitabnya adik-adik, bawa Alkitabnya, taruh di depan adik-adik semua, buka Alkitabnya adik-adik. Oke? Jadi di sini judulnya Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi. Kita ambil firman Tuhan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul temanya dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus atas anugerah kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, pada hari ini, pagi ini kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami terkhusus untuk adik-adik kami Tuhan. Agar adik-adik kami juga mampu menangkap firman Tuhan yang akan kami sampaikan di sini Tuhan, dan kuatkan mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar mereka juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari.
Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini atas kehendak Tuhan saja yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kembali lagi saya sapa. Salam untuk adik-adik kami. Begitu juga untuk orang tua kami yang ada di rumah. Di sini kita punya tema dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Jadi kalau di perikop ini adik-adik, tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita. Tadi sudah saya suruh untuk membuka Alkitab untuk adik-adik kami di rumah. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya baca ya. Dan adik-adik di rumah ikut membacanya supaya mengerti. Ya, oke. Mari kita membacanya bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Jadi adik-adik kami, saya mau bercerita tentang seorang yang lumpuh. Tapi sebelumnya, di masa sekarang ini masih kita merasakan hari Pentakosta adik-adik. Hari pencurahan Roh Kudus. Masih ada di sini. Jadi sebelumnya saya mau bercerita murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes juga telah tercurah Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Jadi kalau Roh Kudus sudah tercurah dan iman kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, dia pasti, tapi sebelumnya saya telah bercerita minggu lalu dengan saya sebagai PF-nya, dengan tercurahnya Roh Kudus kepada Petrus, kepada murid-murid, iman kepercayaannya bertambah adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jadi ini penting. Dia cukup serius kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-murid termasuk Petrus dan Yohanes. Jadi di sini ceritanya Petrus dan Yohanes mereka beribadah adik-adik ke bait Allah. Jadi tempat ibadah itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi bukan berarti dia pergi ke ibadah itu, ke rumah ibadah itu, ke bait Allah itu, bukan berarti dia tidak menyembah Tuhan Yesus. Jadi saya tekankan di sini dikatakan Petrus dan Yohanes mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan rumah ibadahnya adik-adik, bukan tempatnya. Tapi iman dia kepada Tuhan Yesus, dia yakin dan percaya dia mampu memberikan satu kesaksian dan penginjilan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid termasuk Petrus dan Yohanes. Jadi di sekitaran bait Allah itu adik-adik ada orang lumpuh. Orang lumpuh ini dia telah lumpuh sejak lahir. Jadi sejak lahir dia lumpuh.
kalau di komunitas bangsa Yahudi pada waktu itu, orang lumpuh ini orang yang terhina, adik-adik. Terhina dalam arti tidak diperhitungkan. Terhina ini boleh dikatakan mempunyai banyak kekurangan, Dedek. Di situ orang lumpuh itu orang yang tidak mempunyai hak ibadah itu tidak diperbolehkan. Cukup terhina. Orang yang berdosa, adik-adik. Baru orang yang kotor. Dan orang yang tidak layak bagi orang Yahudi saat itu. Jadi di sini Petrus, begitu dia menuju ke rumah bait Allah, dia melihat ini, adik-adik, orang yang lumpuh. Jadi ditekankan sama Tuhan Yesus. Di mata Tuhan Yesus, semua orang-orang, siapapun itu, sama di hadapannya. Baik yang sakit, baik yang apa, tapi yang terpenting dia harus mempunyai iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di sini orang lumpuh, dia cukup rendah hati, adik-adik. Karena di situ dia untuk melihat orang saja, dia tidak berani. Karena dia sadar dia orangnya memang tidak masuk kategori orang yang spesial di mata orang Yahudi. Spesial untuk kebait Allah. Dia tahu orang yang terhina. Jadi di sini Petrus merasa iba dan merasa kasihan. Ini merupakan tugas saya juga, begitu menurut Petrus dan Yohanes. Jadi di situ ditanya, dia orang lumpuh ini tidak juga diberikan kesempatan untuk bekerja, sehingga pekerjaannya, adik-adik tahu nggak apa pekerjaannya? Mengemis. Itu saking terhinanya. Dia mengemis, adik-adik, dan berharap belas pengasihan orang. Nah, jadi di sini Petrus juga melihat orang lumpuh itu untuk dia tolong. Petrus mau, ini akan saya tolong orang lumpuh ini, akan saya bimbing, akan saya sembuhkan dia. Dan Petrus mempunyai keimanan yang cukup besar. Dia yakin dan percaya orang lumpuh ini dapat dia sembuhkan. Dengan apa, adik-adik? Begitu besar iman percaya, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan pasti terjadi bagi orang lumpuh ini. Jadi adik-adik, orang lumpuh ini dia doakan, adik-adik, didoakan Petrus. Sini biar saya doakan, begitulah. Dan dia berdoa dengan memakai di dalam nama Tuhan Yesus yang cukup besar kuasanya, adik-adik. Dengan memakai nama Tuhan, ingat adik-adik, dengan memakai nama Tuhan Yesus cukup besar kuasanya, terjadilah kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Jadi di sini kesembuhan terjadi, orang lumpuh itu, adik-adik, dapat berjalan kembali. Begitu juga orang lumpuh ini berubah, adik-adik, memberikan satu perubahan yang dari yang lumpuh, dari yang terhina menjadi orang yang sukacita, jadi orang yang penuh berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa, adik-adik? Selain Petrus mendoakan orang lumpuh ini menjadi sembuh, juga Petrus memberikan pengajaran. Siapa Tuhan Yesus? Semua cerita Tuhan Yesus dia ceritakan kepada orang lumpuh ini. Dan dia yakin dan percaya kesembuhan yang terjadi pada diriku, ini semua atas kuasa Tuhan Yesus. Begitu dia sembuh, dia bersuka cita memuji nama Tuhan. Dan saya percaya adik-adik, dia tetap memuliakan nama Tuhan setelah kesembuhan ini terjadi. Inilah Tuhan Yesus bagi kita, adik-adik. Terjadi perubahan antara orang yang terhina, orang yang tidak baik, boleh dikatakan begitulah. Orang yang terhina, orang yang berdosa, apabila dia iman percayanya penuh kepada Tuhan Yesus, terjadi perubahan, adik-adik. Dari yang terhina menjadi baik di mata Tuhan. Dengan catatan, dia mengerti firman Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dan dia kerjakan di dalam kehidupannya sehari apa yang dikatakan Tuhan kepada dirinya. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, adik-adik. Jadi saya fokusnya kepada adik-adik kami di rumah. Jadi
Oh iya, ada yang lupa. Ini orang lumpuh ini ternyata itu tadi terjadi perubahan dari yang terhina menjadi baik sehingga dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali dia bisa beribadah adik-adik ke bait Allah dan memuliakan nama Tuhan. Itu taat yang penting. Jadi saya juga mengatakan kehidupan orang lumpuh ini dipulihkan seluruhnya adik-adik. Jadi saya mengambil kesimpulan, jadi di dalam nama Tuhan Yesus ini punya kuasa yang besar, yang mampu memberikan efek kesembuhan, membangkitkan, menghibur, menguatkan, melindungi, memberikan solusi, memberikan jawaban atas pergumulan kita adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah punya pergumulan. Yang boleh dikatakan mungkin kita saat ini situasi COVID-19 ini bukan satu wabah yang biasa-biasa saja, bukan adik-adik. Tapi ini wabah yang cukup mendunia, cukup mengerikan. Dan mungkin adik-adik sudah melihat berita-berita di media sosial, di televisi, semua banyak korbannya. Tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang yang punya jabatan, segala macam, semua itu bisa terkena oleh COVID-19. Saya mau menghubungkan dengan situasi kita saat ini. Situasi kita saat ini mungkin dikatakan terkhusus untuk Kota Medan. Boleh nanti adik-adik tengok di media sosial, ini terjadi satu situasi COVID yang cukup kita mengerikan lah. Tapi jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai nama yang cukup berkuasa, cukup dahsyat, mempunyai kuasa yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi tetap Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat bagi kehidupan kita. Jadi adik-adik di dalam situasi COVID ini, saya mau menyarankan untuk adik-adik. Pertama, dengan dihubungkan dengan firman Tuhan ini, adik-adik harus disiplin. Terjadi perubahan dari seperti orang lumpuh itu. Dari orang yang tidak dianggap terhina menjadi orang yang baik. Dari yang tidak baik menjadi orang baik. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan situasi COVID ini? Dari kita yang asal-asalan hidupnya, tidak mau cuci tangan, tidak mau pakai masker, tidak mengikuti protokol kesehatan lah umumnya, ataupun sibuk untuk berkumpul kepada teman-teman, bermain-main, tidak mendengarkan orang tua supaya kita tertib di rumah dulu, supaya situasi COVID ini tidak begitu mewabah yang cukup mengerikan ini. Adik-adik tolong didengarkan untuk nasihat-nasihat orang tua, begitu juga dokter segala macam, pemuka agama, baik itu juga pendeta di dalam khotbah, di dalam pelayan firman, semua. Tolong adik-adik dengarkan. Kita harus bisa disiplin. Merubah dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Apa itu? Saya ulangi lagi, pakai masker, cuci tangan, makan vitamin, berolahraga. Yang terutama adik-adik dengarkan firman Tuhan. Itu yang utama. Dan berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Dimanapun kita berada, percayalah, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Kalau kita punya iman yang teguh, percaya, fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di sini kami melalui agar juga kita berdoa adik-adik. Berdoa itu penting supaya terjalin hubungan yang baik, tidak terputus adik-adik konektivitas kita sama Tuhan. Karena di sini sangat penting berdoa itu karena situasi yang kita tidak tahu di luar sana bagaimana. Yang terutama COVID-19 ini. Tolong adik-adik, di sini saya mau menyimpulkan, tolong adik-adik kami ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, begitu juga pakai masker, jaga jarak, jangan dulu berkumpul bersama teman-teman, dan adik-adik dengarkan nasihat orang tua. Begitu juga kerjakan apa yang dikatakan orang tua. Terutama untuk adik-adik kami yang saat sekarang ini katanya sudah dalam minggu ini akan ada ujian lagi adik-adik.
lebih baik belajar di rumah, buka bukunya, agar semua materi-materi ujian atau yang diujiankan oleh guru dapat adik-adik jawab daripada keluyuran keluar, daripada pergi ke rumah teman yang mungkin teman kita bisa terkena loh dari situ dan mengenai saudara-saudara kita di rumah ataupun orang tua kita. Jangan adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Bila perlu saja, itu yang saya sarankan, bila perlu saja keluar dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, tolong adik-adik di rumah, di dalam masa kita juga saat ini mau ujian kenaikan kelas, mau ujian kelulusan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA maupun dari SMA untuk kuliah. Adik-adik tetap disiplin di rumah, belajar, buka bukunya agar dapat menjawab segala ujian yang diberikan guru kepadanya. Itulah adik-adik firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada adik di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, bagaimana cerita dari Kak Dedi? Semoga menjadi berita sukacita bagi kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhirinya, bagi adik-adik kelas remaja atau remaja atau bagi mama papa yang ingin menyampaikan persembahannya, dapat melalui keris yang ada di layar ini yang bisa adik-adik baca semua dan ditujukan ke atas nama Komisi Anak dan Remaja, atau langsung datang ke sekretariat gereja, tetap juga tujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Nah, mari kita siapkan hati kita, bangkit berdiri semua adik-adik kita semua, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan orang dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Ya, adik-adik semua, kita sama-sama, dan kita akan menutup ibadah kita. Mari satukan hati kita bersatu di dalam berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami persembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami baru saja menaikkan pujian kami, mendengarkan firman-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya juga Bapa yang sudah kami dengar, yang sudah kami naikkan, semuanya itu demi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Bapa, ajari kami Bapa anak-anak-Mu untuk selalu senantiasa taat dan selalu senantiasa berharap hanya kepada Engkau. Karena kami akan percaya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Ya Bapa, ini doa kami Bapa. Kami juga akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat adik semua. Tuhan Yesus memberkati.